Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi P3K 2024 ya. Hari ini kita akan hadir dengan kisi-kisi baru gitu ya. Teman-teman nanti bisa cross check gitu ya, bagaimana bentuk-bentuk soal untuk P3K 2024 ini gitu ya. Soal ini diperuntukkan untuk semua mapel, jadi semua mapel nanti bisa belajar di video ini gitu ya teman-teman ya. Karena untuk P3K 2024 ini fokusnya adalah penyelesaian dari uh, guru yang masuk dalam dapodik gitu ya teman-teman ya. Terutama di guru di sekolah negeri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk pembahasan kita kali ini, kita pakainya hari ini adalah membahas tentang kompetensi manajerial, di mana kompetensi manajerial itu teman-teman juga sudah tahu ada 8 sub indikator gitu ya, 8 indikator. Yang pertama integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Lalu bentuk-bentuk soalnya seperti apa? Yang jelas teman-teman, bentuk soal manajerial ini semuanya bentuknya SCT ya, baik manajerial, sosiokultural maupun teknisnya semuanya bentuknya SCT. Disajikan kasus, kemudian teman-teman diminta ya diuji untuk apa tindakan yang dilakukan. Nah model soalnya memang seperti itu semua gitu ya. Kita mulai saja dari yang pertama. Ini teman-teman ya, ciri khas dari soal manajerial di kisi-kisi terbaru ini adalah soalnya agak panjang-panjang ya. Jadi teman-teman harus punya trik tersendiri untuk mengerjakannya gitu ya. Saya bacakan dulu soalnya. Sering terjadi di mana orang tua murid mempertanyakan atau tidak setuju dengan peraturan kelas yang dibuat oleh wali kelas masing-masing. Untuk menghindari hal ini, tindakan yang Anda lakukan adalah titik, titik, titik. Oke. Kalau soalnya hubungannya dengan koordinasi dari orang tua, wali kelas, dan peserta didik, maka soal ini menguji tentang kerjasama gitu ya teman-teman. Nah kalau kerjasama itu teman-teman harus bagaimana cara mengerjakannya harus melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi pelibatan atau kolaborasinya, kelibatan jumlah personelnya dan kelibatan prosesnya. Jadi ada dua itu ya. Mana yang memberikan paling banyak itulah jawabannya. Nah, coba kita cek di opsi pilihan gandanya. Membuat peraturan kelas bersama dengan peserta didik agar sejak awal seluruh pihak memahami dan sepakat untuk menjalankan aturan yang telah dibuat. Ini teman-teman nanti akan bingung kalau tidak menggunakan trik ini gitu ya. Dari A sampai D ini semuanya bagus. Ini tipikal soal SCT atau soal SCT baik manajerial, sosiokultural maupun teknis itu semuanya pilihan gandanya semuanya bagus. Jadi teman-teman nanti akan bingung sendiri kalau tidak pakai trik ya. Yang A membuat peraturan kelas bersama dengan peserta didik, berarti yang terlibat siapa? Guru dan peserta didik. Kita catat di sini ya. Kemudian yang B memastikan bahwa peserta didik maupun orang tua murid memahami peraturan sejak awal. Jadi diberikan informasi sejak awal. Nah, jadi orang tua dan murid tidak dilibatkan, cuma diberikan informasi kan gitu ya. Yang C melibatkan orang tua murid dan peserta didik dalam mengevaluasi peraturan kelas agar tidak ada rasa terpaksa dari salah satu pihak dalam menjalankannya. Nah ini tentu saja ini yang terlibat orang tua murid, peserta didik, dan guru. Ini tiga-tiganya terlibat. Ya. Yang D membuat peraturan kelas yang sejalan dengan peraturan tata tertib di sekolah serta tidak bertentangan dengan hak seluruh warga sekolah. Jadi ini tidak ada pelibatan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai ini jelas ya teman-teman ya. Yang paling bagus yang opsi C karena melibatkan orang tua, peserta didik dan guru itu sendiri. Ini skornya pasti tertinggi. Skornya 4 di situ ya. Kemudian yang A ini ada pelibatan guru dan peserta didik berarti skornya 3. Antara B dan D ini bagus yang mana? Itu ya. Kalau yang B ini ada usaha untuk menginformasikan. Kalau yang D tidak, yang penting disesuaikan dengan peraturan sekolah gitu aja. Berarti yang B ini lebih bagus gitu ya. Skornya 2 dan skor terendahnya di D. Gitu ya teman-teman. Meskipun D kelihatannya bagus tapi memang beginilah cara menjawab. Oke, next di soal berikutnya, seorang guru yang aktif dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, Anda dipilih menjadi duta lingkungan hidup di sekolah Anda.
Tugas Anda adalah menyebarluaskan hal-hal positif terkait kebersihan lingkungan di sekolah Anda. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah titik-titik. Jadi ini terkait dengan bagaimana Anda menyebarluaskan. Berarti ini Anda akan diuji tentang bagaimana komunikasi Anda dalam menyebarluaskan hal positif terkait kebersihan lingkungan. Berarti ini soal komunikasi ya, manajerial komunikasi. Nah, kita lihat kalau manajerial komunikasi itu lihatnya adalah dampak positif yang ditimbulkan dari apa yang Anda sebarkan tadi. Dampak positifnya semakin luas, semakin dalam atau bagaimana. Coba kita lihat opsi pilihan ganda yang A. Menanamkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan merancang serangkaian kegiatan, memastikan bahwa warga sekolah paham bahwa kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal penting dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Kalau kita melakukan opsi A, maka dampak positifnya apa? Yaitu seluruh warga sekolah peduli lingkungan. Gitu ya. Yang B, membuat serangkaian aktivitas yang perlu dilakukan oleh warga sekolah untuk meningkatkan kebersihan, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru lain untuk membantu merealisasikan aktivitas tersebut. Dampak positif dari yang tindakan dari B itu yang jelas, karena di situ meningkatkan kebersihan, maka kebersihan lingkungan menjadi bersih ya. Lingkungan menjadi bersih dan di situ ada kerjasama juga, ada kolaborasi juga. Yang C, mengikuti tren terkini agar lebih mudah diterima dan diikuti oleh warga sekolah, seperti membuat video menarik terkait pentingnya kebersihan lingkungan sekolah dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tersebut. Jadi yang C ini kalau kita lakukan maka warga sekolah akan tertarik terhadap kebersihan lingkungan ya. Kebersihan lingkungan itu tertarik terhadap pentingnya kebersihan itu ya. Yang D, membiasakan warga sekolah untuk melakukan kegiatan kebersihan dengan membuat kegiatan-kegiatan kebersihan wajib rutin, seperti gerakan penghijauan sekolah hingga jadwal membersihkan lingkungan sekolah. Ini berarti yang D ini terbiasa untuk bersih. Nah, hal pertama yang cocok ya, dampak yang paling memberikan dampak positif untuk lingkungan bersih itu yang mana? Tentu saja jawaban yang terbaik adalah yang opsi A. Peduli dulu ya. Peduli terhadap lingkungan dulu, baru memberikan serangkaian aktivitas ya. Kemudian pentingnya kebersihan ya, tertarik dengan minat, baru yang terakhir adalah terbiasa gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya. Soal ketiga, Anda adalah seorang guru yang menjabat sebagai kepala sekolah dan sudah lebih dari 10 tahun mengajar di sekolah X. Anda menyadari bahwa pentingnya mengikuti pelatihan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh para guru. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa tidak semua guru menyadari akan hal ini, sehingga mereka tidak meluangkan waktu untuk mengikuti kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh para guru yang diterapkan konsisten dan membudaya di sekolah Anda. Langkah yang Anda lakukan, jadi ini teman-teman posisinya sebagai pemimpin. Nah, ini terkait dengan apa itu peningkatan kompetensi, berarti kalau di indikator yang manajerial itu masuknya di pengembangan diri dan orang lain. Gitu ya. Hal apa yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan orang lain, tentunya karena statusnya di sini sebagai kepala sekolah gitu ya. Yang A, tindakan konkret seperti mengalokasikan waktu untuk menunjuk koordinator program ke salah satu guru dalam mendesain isu. Jadi ini yang dilakukan adalah tindakan konkret dengan menunjuk koordinator. Ya. Yang B, proaktif menyusun program pengembangan jangka panjang seperti mendesain program-program pelatihan yang melibatkan seluruh guru. Nah ini berarti ini program jangka panjang. Yang C, menanggapi kebutuhan program pengembangan kompetensi khusus untuk diajukan ke pusat. Jadi pengajuan program pengembangan kompetensi khusus. Ya. Yang D, menginisiasi untuk menyusun program pengembangan dengan rekan-rekan guru dan mendiskusikan rancangan program. Ini pengembangan dan juga ada kolaborasi di situ. Nah kalau kita lihat yang paling menunjukkan bahwa Anda itu bisa mengembangkan orang lain ya sebagai kepala sekolah, program jangka panjang ini, gitu ya teman. Skor 4-nya di sini, kemudian D ini pasti skornya yang 3. Kemudian yang A ini 2, yang C ini pasti 1. Yang paling rendah ini yang C gitu ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Opsi B gitu ya, yang pengembangan program jangka panjang. Oke, next nomor berikutnya. Tahun ini sekolah Anda ingin meningkatkan jumlah penerimaan peserta didik baru yang tahun-tahun sebelumnya cukup rendah.
Untuk itu akan dibentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa guru dan tenaga kependidikan. Nah, dilakukan berbagai upaya promosi mulai dari menyebar brosur hingga aktivitas melalui media sosial. Namun setelah sebulan tim terbentuk masih belum terlihat peningkatan hasil. Sebagai guru yang menjabat ketua tim, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik, titik, titik. Nah, soal ini adalah soal yang terkait dengan orientasi hasil, teman-teman. Jadi, bagaimana teman-teman itu bisa menyelesaikan tugas dengan hasil maksimal atau sesuai target gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada kendala seperti ini, maka yang benar seperti apa tindakan kita? Oke, kita cek ya, kita analisa satu persatu dari pilihan ganda yang tersedia. Yang akan melakukan evaluasi dampak program promosi yang telah dilakukan setiap bulan bersama seluruh tim PPDB dan rencana tindak lanjut yang menyertai hasil evaluasi. Jadi yang A ini tindakannya adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut ya. Yang kedua, memantau tim berjalan sampai target penerimaan tercapai tanpa mengevaluasi secara langsung yang melibatkan seluruh tim PPDB. Ini bentuknya pemantauan tanpa evaluasi gitu ya. Yang C, mengganti strategi promosi yang telah terjadwal dilakukan bulan depan meskipun telah dipercayakan kepada guru lain karena target bulan ini tidak tercapai. Jadi ini mengganti strategi. Nah, mengganti strategi kalau waktunya sudah dekat ya tidak terlalu efektif ya. Nanti malah memunculkan masalah baru atau problem baru. Yang dia menjalankan program promosi yang sudah berjalan oleh tim tanpa pemantauan berkala sehingga seluruh tim PPDB merasa tidak terbebani oleh target sekolah dalam menjalankan tugas. Ini berarti dilanjutkan saja programnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada problem ya dalam proses kegiatan PPDB dari promosi yaitu sudah ada problem, maka yang paling bagus yang dilakukan yang sebaiknya kita lakukan yang pertama ya harusnya dievaluasi dulu programnya, kemudian diberikan tindak lanjut. Maka skor 4 ini di opsi A. Kemudian antara B, C, D ini pasti pemantauan dulu 3, kemudian baru ganti strategi. Yang keempat lanjutkan saja. Meskipun ada masalah ini pasti poinnya kecil gitu ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Oke, next berikutnya, Anda sebagai guru mengetahui bahwa banyak peserta didik di kelas Anda yang terkadang melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas. Salah satu contohnya memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah, seperti tugas merangkum dan menyusun makalah. Padahal melalui AI tersebut, peserta didik mendapatkan hasil yang instan tanpa melalui proses berpikir dan para guru lainnya perlu lebih perhatian terhadap perubahan yang terjadi. Langkah yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik ini terkait adanya perubahan teknologi ya, karena ini terkait perubahan teknologi maka pasti indikator yang dipakai adalah mengelola perubahan. Bagaimana sikap Anda? Jadi kalau ada perubahan itu tidak menutup perubahan. Jadi kata kuncinya gitu ya. Teman-teman harus tidak menutup terhadap perubahan yang terjadi, mengetahui dampak negatif, dampak positifnya seperti apa gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, memberikan edukasi kepada para guru dan peserta didik mengenai penggunaan AI yang bijak agar tidak menggantikan usaha dan pemikiran diri sendiri. Ini berarti kalau yang A ini bijak dalam penggunaan teknologi gitu ya. Yang B, melakukan pemantauan terhadap tugas pekerjaan peserta didik seperti mengidentifikasi tanda-tanda penggunaan AI dalam tugas peserta didik. Ini kalau yang B ini fokus kepada dampak negatifnya ya. Jadi berusaha untuk atau membatasi yang dampak negatif, dia tidak terlalu fokus ke dampak positifnya. Padahal AI itu juga bagus juga untuk peserta didik gitu ya. Yang C, memberikan pelatihan kepada guru dan peserta didik tentang etika dan konsekuensi dari kecurangan akademik yang melibatkan AI. Ini tahu etika, tahu manfaat, tahu konsekuensi gitu ya. Ini kurang lebih sama dengan A lah. Kalau A itu lebih bijak, yang B lebih ke etikanya gitu ya. D, mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan para guru tentang kecurangan akademik dan penggunaan AI dalam pekerjaan mereka sebelum ke peserta didik. Jadi kalau kegiatan diskusi terbuka ini kan nanti tahu ya paham manfaat dan penggunaan gitu ya. Nah, maka jawaban terbaiknya pasti opsi A gitu ya, karena di situ uh, tampak di situ ya kalau orang itu sudah bijak dalam penggunaan berarti tahu dampak positif dan negatifnya. Di A itu pasti skornya 4, C itu skornya 3 gitu ya. Kemudian D-nya 2, yang paling jelek itu yang opsi B karena di situ
hanya memikirkan bagaimana cara membendung penggunaan AI, padahal itu juga bermanfaat gitu ya. Next, soal berikutnya, sebagai salah satu guru penggerak yang dipindah tugaskan ke sekolah yang baru untuk mengadakan workshop tentang kerjasama dan sinergi antar unit kerja di sekolah Anda, namun karena budaya ini belum pernah dilakukan di sekolah, Anda ingin memastikan bahwa setiap unit kerja dipastikan terlibat dalam workshop ini. Langkah yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini berarti Anda ditugasi untuk kerjasama dan sinergi. Berarti ini indikator yang dipakai adalah indikator kerja sama. Ingat teman-teman, kalau indikator kerjasama, teman-teman cara menjawabnya adalah melihat yang pertama adalah subjek pelibatan, ya, orang-orang yang dilibatkan. Kemudian yang kedua adalah prosesnya atau sejauh mana pelibatan yang itu digunakan, ya, prosesnya dipakai. Ya. Nah, kita lihat opsi A, memutuskan untuk tidak melibatkan semua unit, hanya beberapa unit yang memiliki kepentingan dalam berpartisipasi aktif pada perencanaan workshop demi efisiensi anggaran kerja. Jadi ini yang pertama ini yang dipilih hanya beberapa unit dan hanya satu bagian saja, yaitu ketika perencanaan. Gitu ya. Hanya beberapa unit yang memiliki kepentingan dan prosesnya juga pada perencanaan saja. Itu di opsi A. Yang B, melibatkan semua unit kerja dalam perencanaan dan desain. Jadi mulai dari perencanaan sampai desain, dan penting memberikan insentif bagi unit kerja aktif sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan dalam proses ini. Jadi ini pelibatannya semua unit kerja, dan di situ tidak hanya perencanaan tapi juga desainnya, ya. Yang C, mengundang perwakilan dari setiap unit kerja untuk berpartisipasi dalam perencanaan workshop dan memastikan bahwa jadwal acara sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini berarti yang dilibatkan adalah perwakilan dari setiap unit. Ya, ini perwakilan dari setiap unit, dan di situ pelibatannya pada tahap perencanaan saja, gitu ya. Kemudian yang D, mengumumkan ke semua unit kerja tentang workshop, memilih untuk menyampaikan pemahaman yang cukup tentang alasan pentingnya kerjasama dan sinergi setelah diperoleh konfirmasi kehadiran mereka. Berarti ini pelibatannya hanya orang yang hadir saja. Nah, kalau tidak hadir berarti tidak dilibatkan, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang B, karena semua dilibatkan. Kemudian yang C ini skor kedua, tertinggi kedua. Kemudian yang D ini skor 2 atau tertinggi ketiga, yang paling rendah adalah opsi A. Anda adalah seorang guru senior yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan potensi guru-guru junior di sekolah Anda. Salah satu guru junior yang satu MKB dengan Anda telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam mengajar dan memiliki potensi besar untuk menjadi koordinator mata pelajaran. Namun ada seorang guru junior lain yang juga berbakat dan sangat ingin mengambil peran tersebut. Tindakan yang Anda lakukan dalam situasi tersebut adalah titik. Oke teman-teman, kita lihat ini berarti disuruh untuk pengambilan keputusan, ya. Kita lihat opsi A, yaitu memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh guru di MGMP untuk menjadi koordinator melalui penilaian observasi kelas. Jadi ini pengambilan keputusannya berdasarkan penilaian observasi kelas. Yang B, memberikan posisi koordinator pada guru junior yang sangat ingin mengambil peran tersebut karena ia akan bertanggung jawab. Jadi ini masalah persepsi, ya, kalau akan bertanggung jawab nih, ya. Jadi yang B ini yang dipilih adalah yang bakat dan keinginan atau minat. Yang C, memberikan posisi koordinator kepada guru junior yang telah menunjukkan kemajuan luar biasa dan memiliki potensi besar. Ini berarti berdasarkan track record, ya, dilihat dari kemajuan dan potensinya. Yang D, melakukan evaluasi kinerja lebih mendalam terhadap kedua guru junior tersebut, kemudian memutuskan berdasarkan hasil evaluasi. Ini berarti evaluasi di semua aspek, ya, tidak hanya di observasi kelas, tidak hanya dilihat dari bakat minat, tidak hanya dari kemajuan atau potensi yang dimiliki, tapi keseluruhan aspek. Nah, jadi D ini pasti skornya tertinggi. Kemudian antara bakat minat, kemajuan dan potensi atau penilaian observasi kelas, ini yang paling objektif, yang lebih A. Ini lebih objektif daripada yang lain, gitu ya. Antara bakat minat dan kemajuan dan potensi ini bagus yang C tentunya. Yang paling rendah skornya yang B, gitu ya teman-teman, ya.
Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli e-book ya dari My Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. E-book P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SCT ini untuk semua mapel. Nah, dari e-book itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya yang P3 ya. Harganya cukup 50.000. Silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini. 085712166998. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.